Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jemaah Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk sama-sama menikmati majlis yang mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan mendekatkan kita kepadanya dan memudahkan kita masuk ke surganya, amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa menghiasi majelis kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk teguh dan istiqamah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, karena disitulah keselamatan, disitulah kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dan memohon kepadanya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, para guru, para ulama yang telah mewariskan ilmu kepada kita. Khususnya pada majlis ini imam kita Muslim bin Hajjaj Abu Husain An-Nisaburi, yang kita belajar hadis ini melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Semoga Allah melimpahkan pahala kepadanya, menempatkannya di tempat yang layak di sisinya, amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, masih dalam bab at-tayammum, bab at-tayammum. Dan pada pertemuan sebelum ini sudah kita sebutkan sebagian yang berkaitan dengan at-tayammum, maknanya secara bahasa dan kenapa disyariatkan atau latar belakang disyariatkannya, yaitu kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika musafir bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan Zatul Riqa dari Najd, beliau kehilangan kalungnya, dan karena ini amanah, karena di riwayat lain dikatakan adalah milik Asma yang dipinjamnya, milik saudarinya, maka terpaksalah mereka bermalam di situ untuk mencari kalung yang hilang, yang subhanallah, karena Nabi tidak tahu yang gaib, padahal kalung itu letaknya di bawah ontanya. Jadi
Andainya Nabi tahu yang gaib kan tidak masalah lagi kan, tidak perlu bermalam-malam pula di situ. Padahal di tempat yang tidak ada sumber airnya, dan mereka sudah kehabisan bekal air pula. Jadi tidak ada air dan tidak ada sumber air, sehingga para sahabat, para pasukan waktu itu sampai mendatangi ayahnya Aisyah karena dia penyebabnya. Komplain ke Nabi kan tidak berani kan. Ya kalau tuan-tuan berani komplain ke Nabi. Ya, sekarang karena berani karena Nabi gak ada. Kalau sempat Nabi ada tidak berani kita komplain. Sekarang kan siapapun kalau Nabi ada sekarang diperintah pasti tidak banyak coloti lagi dia, tidak banyak takwil lagi dia. Sekarang karena Nabi nggak ada sehingga bisa beralasan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat datang ke Abu Bakar. Abu Bakar karena dia sebagai ayah walaupun sudah bersuami masih tetap merasa bertanggung jawab, karena baik buruknya anak kita baik sebelum dan setelah menikah itu baik buruk bagi keluarga juga. Kalau sempat baik dengan suaminya, terkenallah istri yang baik. Anak siapa itu? Nah, tentu anak siapa dulu ayahnya kan gitu kan? Siapa dulu dong ayahnya? Siapa dulu dong ibunya? Itu tidak bisa lepas. Maka Abu Bakar mendatangi Aisyah, ternyata ditemukan anak dengan suaminya dalam sebaik-baik keadaan. Nabi tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Awak lagi kodok ya. Nak lolok lah bangsalnya ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini contoh-contoh romantisme keluarga yang banyak hilang dari kita hari ini. Banyak hilang. Bahkan banyak sumber-sumber terjadinya perselingkuhan di antara suami dan istri karena ketika sampai di rumah seperti tidak ada istri. Ya, sang lolok di atas, sang lolok di bawah. Itu lumayan tuh. Kadang sang lolok di dapur, sang lolok di sofa. Jadi seperti tidak punya istri. Seperti tidak punya istri. Kalau kecuali itu apa bininya kan itu kan. Akhirnya masing-masing berpikiran yang tidak baik. Nah, itulah untungnya kita ngaji tuh. Kalau ngaji jangan pikir tidak baik kan. Jadi kalau yang tidak, ya pasti akan merasa kesepian. Padahal di depan istrinya kesepian. Istri pun begitu, di depan suaminya kesepian. Ya karena kalau tidak tidur bersama sama dengan tidak punya suami atau istri. Jelas kan? Tenang konang tuh. Jadi minimal menyalang lolok tuh bayi bola dulu Pulgar bono ndak dengan biasa ya. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi temu Nabi sedang tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Nah, Abu Bakar walaupun ikut dia colek-colek pinggang anaknya. Kalau pinggang dicolek ligali. Wah, ya, tapi karena memperhatikan Nabi SAW jangan sampai terbangun, maka dia tahan itu. Dia tahan sampai Abu Bakar mengatakan sesuatu macam-macam lah mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Gara-gara kamu orang jadi masalah. Ya biasalah orang tua marah sama anaknya, ya, apalagi ini menyebabkan masalah bagi orang ramai. Yang dipermasalahkan kita semalam di sini untuk wudu enggak ada, untuk minum mau habis. Kan masalah kan? Ya karena mereka tidak waktu itu belum tahu solusinya apa. Makanya Allah berikan keberkahan. Jadi rubba dharratin nafi'ah. Berapa banyak hal yang bermudarat kadang mendatangkan manfaat. Berapa banyak kita khawatir terhadap suatu keadaan, tapi ternyata di situ Allah hendaki dibaliknya kebaikan. Maka tidak perlu terlalu khawatir terhadap segala sesuatu. Karena risau tidak menyelesaikan masalah. Risau tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya turunlah ayat dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan
thayyibah. Maka akhirnya Usaid bin Khudair yang sahabat yang ikut dalam perjalanan tersebut lalu memberikan, ini bukan awal keberkahan keluarga kalian, sudah terlalu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian inilah sebab turunnya perintah atau disyariatkannya tayamum, beserta ada kisah-kisah lain tentang tayamum yang akan disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatu rabbi wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis yang kedua dalam bab ini, qala al-Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Absi ibn Abi Syaibah al-Kufi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah. Ini adalah imam atau syekh Imam Muslim yang paling banyak dia meriwayatkan hadis dari badannya dalam kitab ini. Dalam kitab ini beliau penulis kitab Al-Musnad, penulis tafsir, penulis kitab Al-Musannaf. Kalau disebut kitab Al-Musannaf dalam hadis, maka yang paling terkenal adalah Musannaf Ibn Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Sebagaimana kalau disebut Al-Muwatta, maka Muwatta Imam Malik. Bila disebut kitab As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka Ibnu Abi Syaibah kalau disebut Musannaf, maka yang terkenal adalah Musannaf Ibn Abi Syaibah alaihi. Qala haddatsana Abu Usamah, telah menyampaikan hadis kepada kami. Usamah itu Hamad ibn Usamah Al-Kufi, thiqatun tahwil, artinya pindah ke sanad yang lain. Artinya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan memakai beberapa sanad dari beberapa syekhnya. Qala haddatsana wa haddatsana Abu Quraib, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Quraib, yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib, Abu Quraib Al-Kufi, thiqatun masyhur. Qala haddatsana Abu Usamah, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Usamah, yaitu Muhammad ibn Usamah Al-Kufi, juga thiqah. Wa Ibnu Bishr. Nah, di riwayat Abu Quraib ini Abu Usamah disertai oleh perawi yang lain, itu Ibnu Bishr, itu Muhammad ibn Bishr Al-Kufi. An Hisham, yaitu Hisham ibn Urwah ibn Zubair Al-Asadi, thiqatun, an abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in yang paling terkenal. Ada 7 fuqaha ahli fikih Madinah di masa tabi'in yang paling terkenal, salah satunya adalah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Ibunya adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian ayahnya adalah Zubair ibn Awwam yang bergelar Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelindung setianya Nabi alaihi salatu wassalam, dan salah satu dari 10 yang diurut namanya oleh Nabi masuk surga. Subhanallah. Nah, ini anaknya adalah Urwah ibn Zubair, menjadi salah satu fuqaha Madinah atau 7 yang paling terkenal, dan orang yang pertama diminta nasihatnya oleh Umar bin Abdul Aziz ketika selesai diangkat jadi khalifah. Salah satu ada 3, itu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian Kharijah ibn Zaid, kemudian Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Jadi seluruh ulama-ulama yang besar dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz atau dimintai nasihatnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau jadi pemimpin yang baik itu selalu mendekati ulama. Kata siapa tu ya? Ya kata Imam Ghazali, dan itu kenyataannya. Dan seluruh ulama yang tak baik, kata Imam Ghazali, katanya rata-rata mendekati pemimpin yang tak baik. Tapi alhamdulillah kita diberi pemimpin-pemimpin yang baik. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada Aisyah, dari Aisyah, berarti Aisyah
bintu Abu Bakar. Ibunya Urwah Asma binti Abu Bakar, berarti meriwayatkan dari bibinya sendiri. Jadi riwayat dari keluarga itu biasanya termasuk qarinah yang sangat kuat. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ma'ruf, istri yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Nabi, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi tidak segan-segan menjawab, langsung Aisyah, langsung Aisyah, karena itu yang di hatinya. Lalu ditanya, wa minar rijal ya Rasulullah, kami ingin yang laki-laki, karena yang nanya nih laki-laki kan. Nah, kalau kalian mau yang laki-laki, abuha, bapaknya. Maka siapapun yang membenci Aisyah dan bapaknya berarti membenci membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menjelekkan Abu Aisyah dan bapaknya berarti dia menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi di dunia sampai ke akhirat. Annaha ista'arat min Asma qiladatan, dia meminjam kepada Asma sebuah kalung. Fahalakat, maka kalung itu halakat. Arti aslinya halakat itu rusak, tapi di sini maksudnya adalah dha'at, yaitu hilang. Mana para rusak pada hilang? Jadi maka kata-kata orang yang hilang juga disebut dengan halakah, fulan hilang dia. Makanya di sini maknanya adalah dha'at, hilang. Karena hilang itu lebih parah daripada rusak. Kalau rusak bisa dibaiki, walaupun wangi juga deh, tapi hilang apa kan dibaiki, maka lebih wangi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati, fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok sahabat untuk mencarinya. Ini kisah lain lagi. Nah, fa'adrakathum shalah, maka ketika mencari itu masuk waktu salat. Fasallu bighairi wudu, maka mereka pun salat tanpa wudu. Ini bisa kisah yang sama karena mereka tadi tidak punya sumber air dan persediaan air juga sudah habis. Ketika waktu solat masuk, solatlah mereka tanpa wudu. Falamma atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syakau dzalika ilaihi, ketika mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengadukan perihal itu kepadanya. Jadi memang bagi sahabat itu solat adalah yang pertama, adalah salat yang pertama. Jadi salat itu yang dilaporkan terlebih dahulu, karena salat lebih penting daripada cari barang hilang. Apalagi gali lah sampai di masjid kan. Kadang HP, kadang-kadang masya Allah hari Jumat kadang banyak yang menggali dalam masjid. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ya kalau tidak bisa nahan jari megangnya, tinggal HP itu di rumah atau tinggal di jalur kalun. Jadi kalau asang paling dalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka laporkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, lalu fa syakau zalika ilai fanazalat ayatut tayammum, lalu turun ayat tentang tayamum. Faqala Usaid bin Hudhair, maka Usaid ibn Hudhair salah satu dari nuqaba, salah satu dari sahabat yang ikut Bai'atul Aqabah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, berarti seniornya Ansar, seniornya orang Ansar radhiyallahu taala anhum. Faqala Usaid bin Hudhair, berkata Usaid bin Hudhair, jazakillahu khairan, semoga Allah memberi kamu balasan yang baik kepada ummul mukminin.
wallahi ma nazala biki amrun qad illa ja'alallahu laki minhu makhrajan. Tak pernah satu pun perkara yang terjadi pada dirimu hai ummul mukminin radhiyallahu anki kecuali Allah berikan jalan keluar yang baik. 6. Wa ja'ala lil muslimina fihi barakah, dan Allah jadikan itu keberkahan bagi kaum muslimin. Gimana tidak keberkahan? Tayamum menjadi salah satu dari 5 keistimewaan yang Nabi sebut yang tidak diberikan kepada umat yang lain, sehingga kita dibolehkan bertayamum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, hanya keberkahan. Ya, siapa yang merasakan atau pernah merasakan berjalan di tempat yang enggak ada air, dia tahu nikmat ini. Yang ada cuma untuk minum, itu pun dah kurang. Kita harus mandi pula, seperti kisah Umar dan Ammar radhiyallahu taala anhuma ketika mereka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya bersamaan pula mimpinya. Mimpi yang mewajibkan mandi. Ayo ndak ada usaha. Makanya waktu itu Umar radhiyallahu taala anhu tidak salat, menunggu sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia pahamnya orang berhadas tak boleh salat. Kalau Ammar lain lagi, dia memahami tayamum seperti mandi juga. Akhirnya dia berguling, melumuri seluruh tubuhnya dengan debu. Tamarraqa, ya memang guling. Tamarraq itu artinya berguling, seperti berguling kama tamarraqud dabbah, seperti hewan ternak yang berguling di tanah, supaya melumuri seluruh tubuhnya. Maka dia salat dengan itu. Lalu sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sebutkan bahwasanya innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sebenarnya cukup bagimu dengan melakukan dengan kedua tangan mungkin. Lalu fadaraba bihi al-ardha, fadaraba bihima al-ard, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua tangan ke tanah, fanafakha fihima, lalu beliau meniupnya, famasaha bihima wajhahu wa kaffaihi, seperti akan datang insyaallah taala. Lalu Nabi menyapu dengan kedua tangan tersebut muka dan dua telapak tangannya. Nanti akan ada khilaf di antara ulama, apakah yang disapu itu cukup wajah dan telapak tangan atau harus sampai ke siku. Bahkan ada pula yang mengharuskan sampai ke ketiak, seperti diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, hadis ini pertama di antara hukum yang terkandung di dalamnya adalah pertama, boleh i'arah, boleh meminjam barang-barang berharga. Bahkan ini dianjurkan, bahkan dicela orang yang tidak mau meminjamkan barang yang berguna. Wa yamna'unal ma'un. Jadi kalau kita memiliki barang, maka sebaik-baik yang kita lakukan adalah meminjamkannya, apalagi kalau digunakan untuk ketaatan. Nah, saya tahu ada beberapa orang, masya Allah, atau ada ketika seorang ustaz selesai kuliahnya diantarkan ke rumahnya oleh orang ini mobil baru. Tapi tidak sabun tu ustaz tendak kan, tapi dikasih mobil baru. Pakailah ustaz. Tapi tidak sabun, tapi atas nama ustaz tu berarti milik ya. Kalau atas namanya milik kan. Nah, karena mobilnya banyak. Awan ambil mau terawak bapak anta juga anak gini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi boleh meminjam, termasuk meminjam barang perhiasan, karena Aisyah radhiyallahu taala meminjam. Yang kedua, wanita boleh
memakai perhiasannya di luar rumah, asal jangan di teren. Asal jangan di teren. Tahu di terennya? Dipamerkan. Ya, karena godang kalung apa bukan dadu. Atau diawet doang. Iya bang ya? Iya, orang apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Atau dipasang di telinga. Ya ome lima ome sebelah. Teling jalannya. Akhirnya menarik perhatian orang. Atau gelang ya sampai ke siku pono kan. Atau bersingkatlah baju. Kalau gitu enggak. Tapi kalau dipakai dalam rangka untuk menyenangkan suami, karena dia kan ikut suaminya, makanya boleh dipakai dengan syarat tadi aman. Yang ketiga, bahwasanya barang pinjaman itu amanah yang harus dikembalikan. Kadang-kadang lupa jalan pulang baru bang. Ya makanya dulu kalau kami yang pelajar kok banyak ndak lupa jalan pulang buku. Pinjam buku dek kawan ndak obe dek buku jalan pulang lah. Awak lupa siapa non minjam, non meminjam lupa lo siapa punya. Sama-sama lupa. Kalau mau lupa, semoga Allah memaafkan. Semoga Allah memaafkan. Jadi banyak yang lupa. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dulu, Abu dengar langsung dari mulut beliau, kun kariman fi kulli syai'in illa al-kitab. Kamu ni para penuntut ilmu tentunya, ya, penuntut ilmu tu jadilah pemurah dalam segala sesuatu kecuali kitab. Kalau kitab tidak boleh pembuat-buat orangnya. Makanya ada seorang peniaga lah, saudagar di Jeddah. Dia tidak pandai baca buku Quran. Artinya bukan seorang ulama, tapi dibuat pustaka godang-godangnya. Dikumpulkan buku banyak-banyak, diisi ke pustaka, kemudian diklasifikasikan lengkap. Dia sewa orang, ikut buku tentang ilmu ini, buku ini dan seterusnya. Godang. Dijadikannya pustaka untuk umum. Tapi dengan syarat tidak ada boleh minjam. Tidak boleh bawa pulang. Kalau bawa pulang tidak apa jalan kau melihat ini. Itu maksudnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita juga kalau seandainya kita punya kemampuan, maka kita bikin pustaka, buka saja untuk umum. Mudah-mudahan itu termasuk pahala man dalla ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Makanya kemarin di Islamik itu sengaja kami buka pustaka Imam Syafi'i itu supaya nanti yang tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan seluruh referensi yang bermazhab Syafi'i. Kenapa kita di Indonesia ini rata-rata mengakui mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi mulai dari sisi akidahnya, dari sisi fikih ahkamnya, dari sisi akhlak adab, seluruh ulama yang pernah bermazhab Syafi'i dan punya kitab, kita harap ada kitabnya di sini. Itu tujuannya. Jadi kalau tuan-tuan masih nak nyumbang, silakan lanjutkan aja. Insyaallah taala mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau itu tercapai, insyaallah jadi pustaka terbesar serius untuk mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan saya yakin juga se-Indonesia. Kalau sudah datang seluruh kitab yang ditulis oleh Imam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an, itu akan menjadi pustaka mazhab Syafi'i terlengkap. Supaya kita benar-benar Syafi'i yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar PI, hanya sekedar itu. Kadang-kadang subhanallah, roh Imam Syafi'i itu tidak sampai ke kita. Kita hanya ingin kesurumah dengannya mau, tapi selera kadang-kadang beda. Ketika les saya buat disuruh kan, tapi kalau tidak kadang-kadang seolah-olah tidak dipedulikan. Nasallallahu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi al-isti'arah atau i'arah itu adalah salah satu yang disyaratkan. Makanya para fuqaha mengkhususkan bab ini di dalam kitab-kitab mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang keempat atau kelima, bahwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak mengetahui yang gaib. Jadi kalau ada yang mengklaim mengenal yang gaib, berarti dia sudah mengklaim sesuatu yang hanya hak Allah, dan kita wajib mendustakannya walaupun benar dalam sebagian klaimnya. Ini kata kita ni pantang diklaim dia 10 waktu 3 dia wasuanya mau tapi banonya kan kadang tak jua wasu kecanya wasu. Berapa banyak orang pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, lomak berdoa situ mustajab, tak lomak doanya tapi di situ lomak doa mustajab. Kadang-kadang itulah syaitan memainkan kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Pas ke kuburan keramat ramainya luar biasa, tapi pas ke masjid lengangnya luar biasa. Jadi seolah-olah di situ lebih afdal berdoa daripada di masjid. Nah, ini ya jangan ditafsirkan bahwa kita anti ziarah, bukan. Ini kadang-kadang kalau sabuk itu loh, wong masjid raya anti ziarah kubur, bukan. Jangan salah paham. Rasa doa mustajab itu harus lebih terasa di masjid dibanding di kuburan. Karena tidak ada yang nas sarih dan sahih dari Nabi SAW bahwa berdoa di dekat kuburan itu mustajab. Hanya pengalaman sebagian orang. Nah, pengalaman tak bisa dijadikan syariat. Ada sebagian ulama diceritakan mengatakan doa mustajab di depan kuburan syahdu misalnya. Ada yang mengatakan ini akhirnya menjadi syubhat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahkan Nabi melarang kita sering secara berkesinambungan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah dekat kuburan, karena bisa melahirkan kultus yang berlebihan kepada ahli kubur. Walaupun kita dianjurkan untuk ziarah kubur, dianjurkan, tapi jangan dijadikan sesuatu yang dirutinkan dengan acara-acara khusus, karena seolah-olah itu adalah yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi melarang itu. Nabi melarangnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, kalau seandainya tahu, untuk apa dia berhenti di situ lama-lama semalam? Pasti dia tunjukkan saja. Itu gampang tuh. Dapat kan? Nabi tidak tahu yang gaib. Jadi kalau ada yang tahu yang gaib, seolah-olah dia lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pasti menggunakan jasa-jasa biro jasa itu barang hilang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan itu tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Makanya Nabi SAW melarang kita mendatangi para peramal, melarang kita mendatangi para dukun. Apa sebab dilarang? Karena harganya mahal harganya. Kan orang pinter, kamu pinter nama mahal enggak? Ya mahal, yaitu akidah. Akidah datang saja menyebabkan kita tidak diterima solatnya 40 hari. Kalau dibenarkan, ini berat lagi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, menyebabkan dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita, ini tolong dicatat baik-baik, walaupun kita tidak mengafirkan orang perorangan, tapi perbuatan itu adalah membuat seseorang kufur kepada yang diturunkan ke Nabi SAW. Nah, pelakunya enggak, itu bukan urusan kita. Kita hanya mengingatkan apa yang Nabi ingatkan. Kalau si fulan pergi ke situ lalu kafir, tidak, itu bukan urusan kita. Karena harus dijelaskan ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jangan sampai mengafirkan orang secara ta'yin kecuali dengan bayyinah, dengan keterangan yang jelas. Dan Islam mempersempit itu. Tidak boleh sembarangan orang.
Bahkan tidak seluruh ustaz dan ulama berhak untuk melakukan itu. Dan kalau bisa jangan mengkafirkan, seperti kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bahwa kami tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin secara mutlak. Tidak. Cuman pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan orang kafir itu wajib diingatkan. Wajib diingatkan. Contoh, kalau masuk palasi lumuma, ada orang kan apa? Damam. Ada yang kan damam. Ya tiada damam ni. Tapi kita dilarang oleh Nabi tafayur, mempercayai tanda-tanda yang tidak disyariatkan tersebut. Jelas ya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah apakah orang yang melakukannya langsung dihukum kafir? Tidak, itu kan kita. Tapi kita jelaskan kepada masyarakat jangan lagi berkeyakinan seperti itu. Mas waktu mencopek mengkinang. Baik, silakan azan dulu, kita selesaikan selepas azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang keenam di hadis ini perkataan Nabi atau rawi fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi. Nabi mengutus beberapa orang sahabat. Ini menandakan bahwasanya seorang imam boleh meminta pertolongan kepada rakyatnya untuk melakukan suatu pekerjaan walaupun itu berkaitan dengan pribadinya, karena berkaitan juga dengan kemaslahatan umum. Karena kalau tidak ditemukan berarti mereka tidak bisa berangkat.
Maka Nabi SAW meminta sesuatu, walaupun ghalibnya Nabi SAW beliau mengerjakan sendiri pekerjaannya, tetapi karena di saat ini beliau harus mengomandoi pasukan, maka beliau tidak bisa meninggalkan pasukannya, karena pasukan itu harus selalu dibawa komando. Maka dalam keadaan seperti ini Nabi SAW mengutus sahabat-sahabat supaya ada komando yang menjaga pasukan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian fa'adrakat umus salah, mereka masuk waktu solat, fasallu bi ghairi wudu, mereka salat tanpa wudu. Nah, sekarang permasalahannya, apakah kemudian salat tanpa wudu? Fasyaqau zalika ala Rasulillah ila Nabi SAW. Mereka mengadukan itu ke Nabi SAW. Dalam hadis tidak ada perintah dari Nabi untuk mengulangi salatnya. Berarti salat tanpa wudu sah atau tidak? Nah, kalau ada tuan-tuan salat tanpa wudu, sah tak salatnya? Ya enggak. Tapi kenapa tidak disuruh ngulang? Jadi masalahnya adalah mereka tidak ada air. Yang kedua, waktu itu tayamum belum ada. Kalau mereka tunggu dulu sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu habis. Maka oleh sebab itu mereka berijtihad salat tanpa wudu. Dan Nabi tidak menyuruh mereka untuk mengulangnya. Di sini ulama berbeda pendapat dalam memahami ini. Bila ada orang yang salat tanpa wudu dengan sebab tidak ada air, kemudian tidak ada tanah sama sekali, atau tidak ada sarana untuk tayamum. Kan sekarang tadi kan belum disyaratkan tayamum, sama dengan tidak ada kan? Sama dengan tidak ada sama sekali. Nah, bila seseorang di suatu tempat yang tidak ada air dan tidak ada tayamumnya, tidak ada yang bisa digunakan untuk tayamum, ini bagi yang mengharuskan tayamum dengan debu. Tapi kalau ambil mazhab Imam Malik nanti, dengan es pun boleh, tayamum. Tapi kalau ada es, dicairkan aja kan. Jadi tidak tayamum boleh. Jadi kaum muslimin sampai begitu, dengan batu licin pun boleh tayamum bagi mereka. Diusap batu, nih seperti ini, diusap seperti orang di pesawat sekarang kan. Ramai orang bertayamum ke dinding atau ke bangku. Tapi bangku pasti ada debunya. Tidak cair tanya tukang vakum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bila seseorang dalam kondisi tidak punya air dan tidak ada debu untuk tayamum, atau tak mungkin memakai debu karena ada penyakit, misalnya ada sebagian penyakit yang tak boleh sama sekali kena debu, ya, orang-orang penyakit paru-paru kadang, atau yang leukemia, dan namanya indah-indah, penyakit parah-parah ini indah namanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bila tak mungkin, lalu dia kalau tunggu waktu, maka tidak ada waktu lagi, dia harus ini. Oleh sebab itu ulama dalam hal ini seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i sendiri 4 pendapat di dalamnya. Pendapat pertama adalah dia tetap melakukan solat, tanpa wudu, dan mesti mengulang setelah bisa menggunakan air, atau mengqadanya walaupun keluar waktu. Kalau sudah keluar waktu namanya qada. Yajibu alaihi i'adah setelah dapatnya air. Karena apa? Alasannya karena dia salat dalam keadaan tidak suci. Karena suci itu syarat sahnya salat. Maka bila dia temukan air, maka dia wajib
mengulangnya bila masih ada waktu. Pendapat kedua, dia dianjurkan solat tapi tidak wajib, dan bila bisa bersuci mesti wajib mengulang. Jelas? Jadi ketika dia tidak dianjur, tapi kalau dia tetap solat tidak apa-apa, disunatkan, dianjurkan. Ya takut nanti tidak ada waktu lagi. Nah, tapi kalau masih ada waktu, dia temukan air atau bisa menggunakan tayamum, ada alat untuk tayamum atau ada debu untuk tayamum, maka dia yang seperti ini dianjurkan atau diwajibkan untuk mengulang. Yang ketiga, dia tidak boleh solat sama sekali. Tidak boleh solat sama sekali. Yang pertama kan wajib solat ya, dan mesti mengulang bila bertemu air atau bisa bertayamum. Yang kedua, tidak diwajibkan tapi disunatkan. Tapi bila dalam waktu masih ada air dan bisa bertayamum atau bisa bertayamum, wajib mengulang. Pendapat yang ketiga, tidak boleh solat. Nah, ini lebih keras. Karena apa? Tidak ada sucinya. Dan bila bertemu air atau bisa bertayamum, maka wajib mengulang. Hah? Bukan muqaddah, karena masih ada waktu. Mengulang. Kita masih berbicara tentang masih dalam waktu. Kalau qadha bab lain nanti, harus ada dalil khususnya. Masih dalam waktu nih Pak. Sekarang sholat kita, tiba-tiba nanti bertemu air atau bisa bertayamum. Kalau dianggap sah tadi, kan tidak pasti diulang. Ya tak? Sekarang tidak. Pendapat yang pertama wajib, karena dikhawatirkan nanti habis waktu dia tidak sholat. Ternyata masih ada waktu bertemu bisa bertayamum, maka wajib diulang. Pendapat kedua enggak, sunat aja, untuk hati-hati. Tetapi bila bisa berwudu atau bisa menemukan tak bisa bertayamum atau bisa bertayamum, maka dia ulang, wajib mengulang. Pendapat ketiga, tidak usah sholat, tetapi bila bertemu wajib mengulang. Pendapat keempat, itu pendapat Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya dia wajib sholat, dan bila bisa bertayamum dan itu tidak wajib mengulang. Imam An-Nawawi mengatakan secara dalil pendapat ini paling kuat. Dalilnya hadis ini. Nabi tidak menyuruh mereka mengulang. Maka mewajibkan mengulang itu perlu dalil khusus, dan tidak ada dalil. Demikian juga dia mengqadha salat yang telah telat waktunya, ya, tidak ada dalilnya khusus, kecuali bagi yang tertidur atau terlupa. Orang sudah nyaman dah solat rasanya, ternyata belum solat, maka solat ketika dia ingat. Atau talolok, Masya Allah, 3 alarm tak ada ngonci kan, nyelupo medion bunyi. Nah, ini talolok, maka dia solat di saat terbangun. Tetapi yang sengaja ditinggal dan sudah berlangsung mungkin bertahun-tahun lamanya, tidak ada dalil khusus untuk mewajibkan qadha, maka sahihnya dalam masalah ini tidak disyariatkan mengqadha. Wallahu ta'ala alam. Karena tidak ada petunjuk dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk mengqadha salat yang ditinggal dalam waktu yang lama yang sengaja. Karena ini kan insya hukum jadid, mesti ada dalil jadid. Membuat hukum baru harus ada dalil baru. Wallahu ta'ala alam. Adapun mengkiaskannya dengan hutang, itu kias ma'al fariq, karena hutang itu wajib mali, kewajiban harta, makanya harta bisa memanfaatkan. Sedangkan salat itu wajib badani, kewajiban badan. Makanya siapa yang meninggalkan salat sebelumnya, ia bertaubat taubatan nasuha, dengan penyesalan, dengan bertekad tidak kembali lagi, dan berazam menyesali
meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu, kemudian berazam untuk tidak kembali lagi pada dosa tersebut. Dan at-taubah tajubbu ma qablaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat itu menutup dosa yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Ini empat pendapat ulama dari kalangan as-salaf dan khalaf, dan wallahu a'lam yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi di sisi dalil adalah pendapat Imam Al-Muzani rahimahullah taala, yaitu bila dalam keadaan itu dia memang tak mungkin, tak ada air, tak mungkin bertayamum, tak ada tempat untuk dia digunakan tayamum, lalu dia solat dalam keadaan tidak suci, tidak diwajib lagi mengulang. Wallahu taala a'lam. Ya, tapi yang lebih hati-hati adalah mesti mengulang, karena dia tadi dalam keadaan, dari sisi dalil ini yang paling kuat. Dari sisi kehati-hatian, pendapat yang pertama, wajib solat, kemudian bila ada tempat berwudu atau bila ada bisa bertayamum, maka dia ulang kembali. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah, ini adalah salah satu keberkahan dari sekian banyak keberkahan istri Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu taala anha, dan cukuplah dia sebagai kekasih terkasihnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan ayahnya adalah orang pertama setelah para nabi masuk surga, dan orang yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan pengorbanannya untuk Islam tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Mudah-mudahan kita mencintainya karena Allah, mencintainya karena dia ada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini karena waktu di Bangkinang cepat berlalu nampak. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hadi ila sawa'is sabil. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.